Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama gue. Ya. Ada sesuatu yang baru ketika gue harus bikin YouTube ini karena agak panjang juga. Kali ini gue mau ngebahas tentang kemarin itu tanggal 25 April itu banyak banget blokir massal dari TikTok. Itu termasuk gue kena nih salah satunya. Itu kan akun akun kedua gue, akun ketiga bahkan setelah akun pertama itu akhirnya di take over sama orang, handover sama orang. Terus gue bikin lagi akun kedua, ternyata gue duplikasi akun yang lama karena pelanggaran akhirnya di ban. Kemudian gue bikin lagi akun yang ketiga nih. Nah, sebenarnya udah ada akun yang keempat, akun yang ketiganya adalah eh, Papa Zidan biasa ya. Papa Zidan, terus yang keempat, yang ketiga sebelumnya udah ada Kodir. Nah, si Papa Jidan tetap dengan konsep dengan niche yang lama, matematika dan memang social experience lah dan intermezzo di dalamnya kalau gue bilang agak 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 nggak ini nggak enak nggak nyaman. Nah itu untuk yang akun yang kemarin dan kemarin itu satu yang si Papa Jidan kena blokir lah, gue pikir blokir permanen karena sebelumnya kena blokir tapi bukan masalah blokir 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 massal. Nah kemarin ada blokir massal dan akhirnya tidak bisa di eh, sampai sehari loh begitu malam gue coba pulihkan pakai akun yang Kodir ternyata bisa pulih gitu untuk ke tempat blokirnya. Gue nanti coba Pajidan bisa dibuka gak nih blokirannya. Gitu. Jadi, nah di akun Kodir sudah lama itu dari tahun 2023, 2024 lah ya. 2024 gue coba bikin akun itu dengan terakhir itu konsepnya adalah matematika sunyi, silent matematik ya kalau gue lihat. Tapi dengan personal brandingnya tuh driver Grab gitu. Nah itu yang memang gue sudah lama mau bikin sesuatu untuk menggunakan jaket Grab. Cuma biasalah ketika lo pernah di posisi gue, lo akan mencari sesuatu yang beda dengan yang lain gitu. Pernah juga gue bikin quotes, bikin kata-kata hari ini yang memang ngaco segala macam. Cuma itu zaman kemasannya di tahun 2019-an. Jadi gue tidak bisa mengulang lagi karena keterbatasan keterbatasan ininya nih sumbernya. Kalau dulu ada Hello, gue dari Hello kebanyakan terus terang itu banyak banget insight dari Hello. Nah sekarang gue coba ngandelin Pinterest tapi nggak semonohok Hello gitu. Jarang banget gue dapetin quotes-quotes yang memang ada ini ya. Cuma kalau quotes itu memang gue harusnya tuh memang posisinya berdiri. Jadi nanti gue bakal out frame ke kamera lewat kamera itu kalau quotes-quotes yang ngaco itu begitu ya. Dengan satu standing holder nih, standing mic, ada standing mic-nya. Gue di situ biasanya. Karena kondisi mata masih belum normal posisinya ya akhirnya dengan apa adanya. Makanya belakangan begitu gue lihat lagi ternyata ada silent matematik di nama akunnya Kodir ya di apa namanya di TikToknya Kodir, kalau di IG-nya Papa Kembar 88 itu yang gue coba naikin ke situ lagi karena gue ngerasa cobalah gue pengen bikin konten-konten yang memang global mendunia tanpa gue harus berbicara tanpa ada audionya ya, jadi tidak ada kendala audio, jadi orang cuma ngeliatin konten itu ya gue berharap sih bisa bisa mendunia nih, bisa viral sedunia gitu dengan materi-materi yang kalau gue bilang sih sekitar aljabar aja ya yang memang eh, masih aman lah, tidak ada soal cerita karena gue tidak perlu berkata-kata di situ, tidak ada audionya gitu. Nah ini gue coba bikin niche baru atau bikin konsep baru. Sebenarnya konsep lama yang gue coba angkat lagi, kadang-kadang ketika konsep lama lu dan ternyata itu bisa diangkat lagi, itu bisa sesuatu yang baru. Kayak matematika itu sebenarnya konsep lama dari tahun 2019, 2020 konsep matematika awal, matematika komedi, kemudian gue coba remake lagi di tahun 2022 dan ternyata happening di tahun 2022. Ini berarti 2024 gue coba remake lagi di 2026, mudah-mudahan happening ya. Jadi maksud gue gue bisa global gitu, maksud gue
bisa jadi guru global. Even memang buat anak-anak, karena mereka tidak main sosial media, ya paling tidak nanti bisa diunjukin sama orang tuanya lah, tanpa gue harus menerangkan ya. Karena memang gue akhirnya mencoba memperluas ininya nih, memperluas marketnya, memperluas penontonnya. Gue coba nanti menyusur ke kalau gue bilang sih apa namanya intermediate ya, masih tahap-tahap mungkin TK SD gitu ya. Gue coba menyusuri itu tanpa gue harus berbicara gitu, berkata-kata atau keluar soundnya. Satu hal lagi yang mau gue share ke teman-teman adalah one take okay, videonya one take okay, no sound, no editing. Jadi nggak pakai edit-edit, nggak pakai suara, satu kali take langsung jadi. Itu aja sih yang gue mau, karena mau share sama teman-teman, karena gue melihat sosial media itu prinsip gue adalah ketidaksempurnaan adalah kesempurnaan. Kalau di sosial media begitu ya, karena jadi aja diri lo sendiri, apapun yang ada sikat aja, segitunya ya segitunya gitu. Apa yang lo punya, apa yang lo bisa bikin konten, lo lagi bagaimana dengan segala kekurangannya, keterbatasan yang lo punya, jangan sampai tidak berkarya. Karena dari keterbatasan itu, kayak gue masih keterbatasan penglihatan, tapi gue tetap coba mau berkarya bagaimanapun. Gue coba cari dengan posisi senyamannya gue nih. Jadi sekarang kan konten gue begini nih, duduk dan sebagainya ya. Kondisi nyamannya memang begini, dan gue masih bisa sharing dengan kondisi begini. Jadi sedapat mungkin kalau gue bilang ya, senyamannya lo aja gitu, seenaknya lo aja. Jadi jangan sampai gue sendiri setelah kondisi sekarang ini, setelah 14 apa dari 2014 sampai sekarang bikin konten, ya akhirnya bukan nggak mau repot ya gue nya ya. Jangan sampai konten itu apa namanya ngebebanin lu gitu. Jadi kalau begini kan gue cuma tinggal duduk doang, tinggal pasang tripod di depan, pasang apa namanya pasang mic wireless gitu, tinggal ngomong aja apa adanya. Nah, ini juga untuk konten-konten YouTube dengan yang apa namanya durasi lama. Nah, gue paling cuma cerita-cerita kayak begini gitu. Nah, mudah-mudahan juga ini bisa masuk ke gue coba lagi nge-branding Grab sih, karena itu yang mungkin bisa gue lakukan. Karena gue juga seorang driver sebenarnya, memang lagi cuti setahun lebih ini udah. Nah, itu yang gue coba lakukan untuk ke-branding itu gitu. Kemarin-kemarin kan coba nge-branding dengan kata-kata bijak, lama-lama kehabisan juga di situ-situ juga. Orang kalau kalau ketika lo berkomedi terus kemudian komedi lo nggak dapet, garing dan sebagainya, orang bakalan akhirnya berpindah nantinya. Itu yang gue sudah rasakan ya. Ketika lo cuma matematik tapi matematik bukan komedi ya. Kalau komedinya tuh komedi udah habis, nanti lo bakal ditinggalin sama orang-orang. Matematik biasa lo kan cuma ngomong, memang sharing sama orang apa adanya, jawaban benernya begitu. Jadi bagaimanapun kayak sekarang ini viewernya di Papa Jidan itu, di akunnya Papa Jidan, viewernya memang di bawah 1.000 rata-rata matematik, ya gue tetap aja jalanin matematik karena memang masih banyak orang yang suka dengan itu gitu. Gue harus balik lagi, memang berat sih, rebound itu agak berat ya, karena memang sudah di bawah itu lo harus ngangkat lagi, ngangkatnya tuh berat untuk apa namanya apa namanya bikin peluang yang kedua itu agak-agak berat dibanding yang pertama gitu. Tapi gue tetap jalanin itu, gue nggak tahu juga kapan, tapi kemarin aja yang matematika sempat tembus sampai 31 juta ya viewernya. Di akun yang baru itu, akun yang Papa Zidan 3 yang baru itu. Gitu teman-teman. Jadi gue di sini cuma mau ngomong, bagaimanapun kondisi kalian, kalau memang bisa berkarya, silahkan berkarya. Karena di saat gue sedang menunggu kesembuhan mata, gue orangnya memang tidak suka menunggu. Kalaupun harus menunggu, gue harus mengerjakan sesuatu. Jadi menunggu sambil gue tetap berkarya. Itu aja sih buat teman-teman semua. Selamat berkarya, selamat berkonten. Bagaimanapun konten kalian, apa namanya, jadilah diri kalian sendiri. Kalau gue memang si matematika, memang gue bikin personanya tuh begitu yang kemarin. Tapi sekarang sudah berubah seiring sejalannya waktu, dan akhirnya gue menemukan dengan konsep baru, matematika sunyi. Mudah-mudahan jadi menginspirasi buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.